Salam Rahayu. Jadi kali ini kita akan membahas cara melihat wujud kodam pada batu akik. Caranya sangat mudah dan sederhana. Ini adalah cara saya melakukannya. Tentu cara saya beda dengan cara orang lain. Siapkan yang utama, yaitu batu akik yang akan Anda lihat wujud kodamnya. Seperti contoh, saya mencontohkan batu akik yang ada iketannya dan tidak. Yang ada iketannya hati ayam, sementara yang tidak ini adalah mustika ular. Ini mustika ular asli, teman-teman, bisa kalian perhatikan. Ini mustika ular saya dapat dari Nyai Ratu Ular Sanca. Bisa kalian lihat sisiknya, ini asli, saya megang aja bergetar-getar karena energinya saking besarnya mustika ular ini. Setelah batu Anda siapkan, cukup satu batu yang Anda contoh. Kemudian siapkan minyak serimpi. Ini minyak serimpi, teman-teman, yang ada gambar penarinya. Ini gambarnya agak pudar ya. Kedua yaitu minyak air mata duyung. Oke, jangan lupa minyak air mata duyung dan juga minyak serimpi. Kemudian yang ketiga yaitu dupa. Dupa bebas, dupa lidi ataupun dupa kerucut. Yang penting ada dupa. Dupa hitam ataupun dupa merah. Yang penting dupanya ganjil, 1, 3, 5, atau 7 dan seterusnya jumlah dupanya. Berikutnya yaitu lilin. Jangan lupa lilin cukup penting. Nah, kemudian buka minyak air mata duyung. Jadi ini cara saya melihat kodam batu akik, teman-teman. Oke, setelah minyak air mata duyung dibuka, kemudian oleskan ke batu akik. Jadi batu akik yang Anda lihat nantinya cukup satu saja, jangan 2 batu ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, seperti ini adalah contoh yang belum diikat. Untuk yang sudah diikat seperti ini cara ngolesnya. Cukup sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ringnya nggak usah diolesi minyak, cukup batunya saja. Nah, kemudian setelah batu diolesi minyak air mata duyung, selanjutnya yaitu kita pakai minyak serimpi. Ini untuk minyak serimpi bukan dioleskan ke batu, tapi dioleskan ke kedua alis kita. Ingat ya, minyak serimpinya dioleskan ke kedua alis kita. Jadi sangat mudah cara ngolesinya, dengan kedua jempol atau 1 jempol satu-satu itu udah bisa. Kemudian berikutnya yaitu lilin. Jangan lupa lilin. Ini lilin untuk dinyalakan. Setelah semua beres, lampu dimatikan, lilin dinyalakan. Jadi ini di dalam kamar ya. Setelah lampu dimatikan, lilin dinyalakan, kemudian dupa Anda menyalakan dupa. Kemudian mantra menyalakan dupa yaitu niat ingsun ngobong dupa kukuse dumugi angkasa kang anggondo arum pinangka tali rasa ingsun menembah dumateng Gusti kang akarya jagat. Niat ingsun ngobong dupa kukuse dumugi angkasa kang anggondo arum pinangka tali rasa ingsun menembah dumateng Gusti kang akarya jagat. Itu mantra menyalakan dupa. Nah, kemudian setelah itu batu taruh di atas piring kosong. Kemudian lilin juga taruh di atas piring kosong tersebut. Kemudian dupa juga ditaruh di tempat yang berbeda, di dekat piring tempat batu dan lilin itu. Kemudian Anda bersemedi dalam keadaan lampu yang sudah dimatikan, bersemedi kurang lebih 1 meter di depan batu itu. Paham ya? Sambil membaca mantra Hong wilaheng kaki danyang nini danyang penunggu batu akik muncul wujud ing ngarepku saking kersane Gusti kang murbeng dumadi. Sekali lagi,
Hong wilaheng kaki danyang nini danyang penunggu batu akik muncul wujud ing ngarepku saking kersane Gusti kang murbeng dumadi. Setelah Anda membaca mantra sambil bersemedi, Anda ingat mata Anda tidak boleh tertutup. Jadi dalam keadaan gelap hanya dengan lampu lilin, Anda dalam keadaan semedi itu Anda melihat ke batu tersebut tidak lebih dari 1 jam, maka wujud kodam ataupun penunggu batu akik tersebut akan keluar dan menampakkan diri wujudnya di hadapan Anda. Kemudian setelah wujudnya itu muncul, Anda jangan kaget, karena wujudnya bisa saja berbentuk makhluk berbulu dan tinggi besar, ataupun makhluk sosok wanita cantik yang sangat muda, atau bahkan wanita yang sangat buruk rupa. Bisa juga makhluk laki-laki berwujud pangeran yang sangat tampan, atau bahkan bisa juga hantu kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Bahkan bisa juga wujudnya adalah anak kecil. Jika makhluk itu sudah muncul di hadapan Anda jangan lari. Kalau memang makhluk itu memang mau berkomunikasi, tanpa diminta pun makhluk itu akan berkomunikasi dengan Anda. Tetapi kalau makhluk itu pun sudah berwujud tapi tidak mau berkomunikasi dengan Anda, hanya menunjukkan wujud jati dirinya, Anda jangan memaksa untuk berkomunikasi, biarkan saja. Nanti makhluk itu akan kembali ke dalam batu tersebut. Jadi masalah bisa berkomunikasi ataupun tidak berkomunikasi dengan makhluk penunggu batu itu adalah tergantung niat si makhluk itu, bukan niat manusianya. Tanpa diminta makhluk itu pun akan berkomunikasi jika memang ingin berkomunikasi dengan majikannya, si yang punya batu akik itu. Nah, setelah misalkan makhluk itu mau berkomunikasi dengan Anda, maka Anda bisa menanyakan tentang khasiatnya apa itu. Kamu menunggu batu akik ini apa? Khasiatnya apa bagi majikannya gitu. Nanti makhluk itu akan menjelaskan. Biasanya dia akan menjelaskan siapa pemakai batu akik ini, maka hidupnya akan kayak gini. Intinya akan dibeberkan. Hidupnya akan semakin berwibawa, akan semakin kaya, akan semakin sukses, akan selalu dalam perlindungannya dan lain sebagainya. Itu kalau dia mau diajak berkomunikasi. Seandainya tidak pun tidak apa-apa. Jadi sangat mudah dan sederhana. Semoga info ini bermanfaat.